saudara-saudara, saya dari dulu setelah ceramah masalah korupsi, kalau masalah korupsi ya imam, tidak ada tawar-menawar. Bagi saya, siapapun yang korupsi, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati, saudara-saudara. Banyak sekarang ini pejabat-pejabat, anggota partai, elit-elit partai, sombong dengan partainya. Yang jenderal-jenderal punya pangkat jabatan, sombong dengan pangkat jabatannya. Seakan-akan Indonesia negara milik mereka. Hei, saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik jenderal manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik Golkar, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Apalagi, kalau saya gak sebut partainya, disangkanya saya orang partai itu lagi. Apalagi? Hah? Bukan milik Nasdem, betul? Apalagi? Bukan milik Berkarya, betul? Indonesia bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik perusahaan-perusahaan asing, bukan milik tambang-tambang asing, tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, demi Allah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah, demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang merampok dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal kepada para koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun? Tidak ada. Jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Selain daripada itu iblis saya makan. Waktu tanggal 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung, yang hadir puluhan ribu. Makanya nggak heran satu minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras ini, nggak bakal berani bersuara ini. Tanggal 20-nya kemarin, saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Saya ceramah apa saya bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Betul? Betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang kelaparan, pengangguran, maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Betul. Terus saya sampaikan lagi, ada ujungnya itu. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Mohon kepada Allah agar Allah memberikan ampunan, penjagaan di puncak ini, yang dimana di sini paling banyak tempat berkumpul orang berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah. Karena jikalau beberapa orang telah dulu, Sayyidatuna Aisyah yang tadi dibilang saya katakan itu, idza istahalla zina wa istibahal khumur wa darabu bil ma'azif, itu sahabat nanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa penyebabnya gempa bumi. Cianjur dekat dari puncak, saudara-saudara. Kemarin ada gempa bumi di Cianjur. Dijelaskan Sayyidatuna Aisyah, tidaklah akan terjadi gempa bumi zalzal. Gempa bumi tidak akan terjadi kalau tidak orang-orang mereka menghalalkan minuman keras. Istibahal khumur, istibah itu menganggap minuman keras perkara yang biasa.
Wa istahalla zina, menghalalkan zina. Wa dharabu bil ma'azif, mereka memainkan musik-musik yang lahun, membuat lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudara-saudara, tadi guru kita menjelaskan tentang bagaimana musyawarah. Saya dengarkan dalam mobil. Nah, saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam pernah berkata, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya." Hei umatku, hei anak cucuku, hei sekalian manusia, kalau kalian mau melakukan perkara apapun, hal apapun, sebelum melakukan hal itu, perbuatan itu, perkara itu, hendaklah dahulukan 3 perkara. Salah satunya istasyirul akhyar, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik. Sebab andaikan dulu aku bermusyawarah dengan malaikat di dalam memakan buah khuldi, pasti malaikat akan memberikan petunjuk kepadaku, ijtihadnya, ra'i pandangannya, jangan aku makan, karena itu bisa membuat aku keluar dari sorga. Sayangnya dulu aku tidak bermusyawarah dengan malaikat. Jadi begitu pentingnya musyawarah. Yang terakhir, saudara-saudara, beberapa hari yang lalu pemerintah mengumumkan bahwasanya volume azan nggak boleh kenceng-kenceng. Pemerintah bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Azan panggilan sholat, betul. Azan panggilan sholat, betul. Azan panggilan sholat, betul. Udah tahu asal usulnya azan? Mau diceritain? Panjang? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Biar apa? Biar pinter. Ketika itu Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan panggilan sholat. Ada sahabat yang usul, ini saya singkat-singkat. Ya Rasulullah, bagaimana kalau panggilan sholat itu kita naikin bendera? Rasulullah nggak setuju. Bagaimana kalau pakai api? Kata Rasulullah, itu kayak orang Majusi. Bagaimana kalau pakai lonceng? Kata Rasulullah, itu kayak orang Nasrani. Bagaimana kalau pakai trompet? Itu kayak orang Yahudi. Tiba-tiba Abdullah bin Zaid berkata, ya Rasulullah, semalam aku bermimpi ada orang yang berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi pun menyetujui itu sebagai panggilan salat, sebagai tanda waktu masuk soal, sebagai panggilan orang-orang yang masih berdagang agar menutup dagangannya, yang punya toko agar menutup tokonya, untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iqamat, kalau iqamat itu adalah waktu tanda akan segera dilaksanakannya sholat. Nah, Nabi punya 2 muazzin. Yang pertama Bilal ibn Rabah, yang kedua siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Abdurrahman Nana, Rahman Mahrus. Yang kedua Ibn Ummi Maktum. Ya, Ibn Ummi Maktum. Nabi punya muazzin 2, subuh, duhur. Ya, subuh, duhur biasanya Bilal. Asar, subuh, duhur, asar Bilal. Maghrib, isya biasanya Ibn Ummi Maktum. Kalau nggak salah begini, kalau nggak salah kembali. Kalau yang benar, kalau nggak salah itu tadi subuh Bilal sampai asar, Ibn Ummi Maktum, maghrib, isya. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi milih 2 sahabat ini? Kalau mau bilang suaranya enak, banyak sahabat yang suaranya enak. Banyak sahabat yang suara enak. Kenapa Nabi pilih Bilal ibn Rabah dan Ibn Ummi Maktum? Karena 2 sahabat ini adalah 2 sahabat yang paling keras suaranya. Bilal kan orang hitam. Ya, ini saya punya murid namanya Bilal, orang Ambon. Mana Bilal? Ah, itu orang Ambon tuh, murid saya itu. Nama doang Bilal. Cuma nggak pinter kayak Sayyidina Bilal tuh. Saya ganti namanya kemarin jadi Bilal, karena hitam makanya saya ganti Bilal. Orang hitam suaranya kencang-kencang. Ah, Nabi pilih Bilal.
Kalau mau bilang enak, banyak sahabat suara yang enak. Jadi maksudnya apa? Agar suaranya kencang, agar terdengar oleh orang, agar terdengar di setiap pelosok-pelosok, agar terdengar di telinga-telinga orang yang tidak mau mendengarkan azan. Dari sekian banyak rumah, Nabi pilih rumah yang paling tinggi. Kenapa rumah yang paling tinggi? Jawab. Biar nyebar suaranya. Rumah pendek, tempat kalau pendek sama tempat tinggi, yang lebih kenceng suaranya tempat yang mana? Yang mana? Yang mana? Berarti Nabi memerintahkan itu tanda bahwasanya azan harus kenceng atau pelan? Kenceng atau pelan? Keras atau pelan? Keras atau pelan? Agar suara terdengar. Makanya Nabi pilih rumah yang paling tinggi sebagai tempat azan, saudara-saudara. Udah dikatakan dalam hadis, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah datang waktu salat, maka hendaklah salah satu dari kalian itu melakukan azan untuk sesama kalian. Idza nudiya lis-shalah, ketika ada panggilan salat, ketika ada panggilan salat, maksudnya apa? Ketika azan dikumandangkan, adbar syaitan, setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Itu setan kalau dia dengar suara azan. Berarti kalau yang nggak suka suara azan berarti apa? Kalau yang mau suara azan kecil berarti apa? Kalau pejabatnya suka pengen yang ngecilin volume azan, pejabat apa? Pejabat apa? Pejabat apa? Pejabat apa? Kalau ada ustadz, kiai, habib suka volume azan kecil biar gak kedengeran suaranya, berarti mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Saudara-saudara, kalau ente nggak suka dengar suara azan, nggak suka dengar suara toa, ya jangan tinggal samping masjid, tinggal di hutan, betul? Tinggal di kuburan, betul? Tinggal di apartemen, betul? Bukan suara azan yang dikecilin. Ini syiar Islam. Oleh karenanya hati-hati, saudara-saudara. Sekarang volume azan dikecilin. Kemarin si Yusuf Kalla udah ngomong itu, yang satu itu, bahwasanya suara azan itu harus dikecilin karena mengganggu. Saya tanya, kalau azan mengganggu, apa dangdut ganggu tidak? Dangdut mengganggu apa tidak? Kalau kamu tidak suka dengan kebisingan kendaraan, jangan tinggal di pinggir jalan, betul? Kalau nggak suka dengan suara ombak, jangan tinggal di pinggir pantai, betul? Kalau nggak suka suara burung, suara monyet, jangan tinggal di tengah hutan, betul? Kalau nggak suka suara azan, jangan tinggal di pinggir masjid, jangan tinggal pinggir musola, tinggal sana di buah apa di tempat Cina sana, atau nggak pindah ke Amerika sana yang jarang ada suara azan. Di tempat-tempat orang-orang kafir saja masih terdengar suara azan. Ini Indonesia, negara yang mayoritas Islam, kok azan mau dilarang, kok suara azan mau dikecilin? Kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah kami biarkan pemerintah mengecilkan volume azan. Sekarang dikecilin, besok toanya dicopot, besok toa dicopot, besok masjidnya ditutup. Oleh karenanya kami bersumpah, kami Allah, kalau sampai suara azan akan dikecilkan oleh pemerintah atau toa akan dilarang, maka panggilan hayya ala sholat akan kami ganti hayya ala jihad. Saya tanya, kalau sampai azan dilarang, siap perang? Siap perang? Kamu lihat saja nanti. Kalau memang betul azan dilarang, ya Allah, kamu saya ini orang, kalau ngomong saudara-saudara, saya orang yang tidak takut dengan siapapun kecuali Allah dan orang-orang yang takut kepada Allah. Saya takut sama Allah dan saya takut kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kamu semua, kalau sampai besok-besok azan dikecilin, besok-besok azan dilarang, tapi Allah, saya yang akan pimpin perangnya, saudara-saudara. Siap berperang. Kalau sampai azan dilarang, siap berdarah, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini masjid ada berapa?
Yang dekat, paling dekat dari sini. Ada berapa? Ada 2. Mana? Belakang ada musola. Speakernya ada berapa? Ada berapa? 4. Besok tambah 4. Bikin 8 speakernya. Saya yang suruh. Pasang. Kalau ada yang komplain datengin. Kenapa? Nggak suka dengan suara azan, pindah. Betul? Tambahin ya. Sabar pengurus musola masjidnya. Tambahin speaker masjid. Semakin mereka larang kecilkan, semakin besarkan. Semakin mereka bungkam, semakin teriakkan kebenaran. Oleh karena kita doakan agar Allah kasih kita pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak merugikan Islam, merugikan ulama, yang bisa menghormati hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam. Seorang ulama yang meletakkan ayat-ayat suci di atas ayat-ayat konstitusi. Amin amin ya rabbal alamin.